memakai hamba Yohanes Parapat Tuhan yang akan berbagi sharing malam hari ini dengan apa yang dialami bersama dengan Engkau di hari-hari hidupnya. Boleh Tuhan menjadi kekuatan bagi kami dan kami juga Tuhan Yesus dapat mengikuti teladan yang diberikannya sebagai hamba-Mu seperti Dia mengikuti teladan-Mu Tuhan. Biarlah setiap kami mendapatkan berkat dari apa yang dibagikan malam hari ini. Terpuji nama-Mu Tuhan, demi nama-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Saya serahkan kepada Bapak Pendeta Yohanes Parapat. Silakan Pak. Pak Yohanes mungkin sedang. Oke. Oh, sorry. Saya pikir. Iya. Terima kasih Bu Meske. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Suara saya cukup jelas ya? Oke, baik. Jadi kemarin saya berdiskusi dengan Ibu Meske untuk temanya ya. Jadi sebetulnya orang bilang belajar juga dari kegagalan gitu ya. Mudah-mudahan ada hikmahnya gitu kan. Jadi bagaimana memulai tips di era disrupsi ini gitu ya. Nah, tips memulai usaha, maaf. Jadi saya tetap ingin mendasarkannya tentu dari firman Allah ya. Saya bacakan dari Yakobus pasalnya yang keempat, mulai ayat yang ke-13 ya. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok, kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Iya, jadi saya pikir ayat ini memang relevan ya, karena ini memang tentang berdagang, begitu kata Alkitab, begitu ya. Jadi saya pikir relevan, usaha ya, berdagang. Beda antara usaha dengan orang bekerja di sebuah perusahaan misalnya begitu ya. Kalau kita bekerja di sebuah perusahaan, maka ada sepanjang perusahaannya tidak bangkrut, atau kalau kita pegawai negeri, sepanjang negaranya tidak bangkrut, begitu kan, maka tiap bulan konstan aja begitu ya. Baik. Nah, sebetulnya yang pertama sebelum saya sharing mengenai tips yang dimaksud, maka saya mau sedikit menjelaskan ayat ini ya. Ayat ini menyatakan yang pertama, manusia itu tidak boleh memutuskan sesuatu tanpa berkonsultasi dengan Tuhan. Itu yang pertama. Ya, jadi kalau kita percaya bahwa Tuhan ada, mestinya semua orang yang mau berusaha atau memulai usaha, dia harus benar-benar menggumuli ya, atau berdoa ya, dan karena ada Roh Kudus di dalam hidup seseorang yang percaya kepada Kristus dengan benar, maka akan ada petunjuk ya, baik itu lewat pengalaman, baik itu lewat suara hati atau suara Roh Kudus di dalam hati seseorang. Jadi ini bukan mistis, tapi saya pikir semua orang percaya mengakui bahwa ada suara Roh Kudus di dalam kehidupannya. Ya. Alkitab bilang setiap anak-anak Allah dipimpin oleh Roh Kudus gitu ya, atau Roh Allah. Baik. Jadi yang pertama mestinya semua orang sebelum dia memulai usaha, apapun itu usahanya, dia mesti memulainya dengan berkonsultasi kepada Tuhan ya. Memang kadang-kadang kalau usaha itu usaha yang mungkin tidak terlalu beresiko besar atau modal besar ya, biasanya orang santai aja ya. Tapi idealnya tidak juga demikian ya. Oke, yang kedua, dari ayat yang tadi kita baca, Yakobus pasal yang keempat tadi,
orang harus memperhatikan bahwa dalam hidup ini ada ketidakpastian dan ada kelemahan kita manusia gitu ya. Jadi kita bukan Tuhan, kita tidak tahu apa yang ada di depan, maka kita mesti mengakui bahwa atau kita harus mempertimbangkan ada yang disebut dengan ketidakpastian. Jadi artinya ada hal-hal yang di luar perkiraan kita gitu ya. Itu udah harus dipersiapkan begitu ya. Orang bilang jangan kagetan. Tahu-tahu nanti modalnya habis dia pingsan gitu kan. Nah, itu repot ya. Jadi harus mempersiapkan bahwa yang namanya hidup, jangankan usaha, hidup kita saja hari-hari di depan ada sesuatu yang kita tidak tahu ya. Artinya ada ketidakpastian ya. Belum lagi kelemahan manusia. Yang ketiga masih dari ayat tadi ya. Jadi yang pertama tidak boleh memutuskan atau menetapkan tanpa berkonsultasi, tanpa bertanya, berdoa gitu ya. Yang kedua perlu mempertimbangkan adanya ketidakpastian dan kelemahan manusia. Yang ketiga, manusia tidak boleh menjanjikan atau meyakinkan diri sendiri bahwa mereka akan sukses. Ini penting sekali, ya. Memang kalau dari sisi pelajaran di luar sana yang sifatnya kayak motivasi, aku bisa, aku sukses selalu begitu gitu kan ya. Dulu saya kerja di perusahaan juga begitu, sering banget kita ikut training gitu ya. Saya pernah di sebuah perusahaan yang suka sekali mengirim kami training, sampai pernah dalam 1 tahun saya 7 kali training kalau nggak salah ya. Jadi termasuk itu tadi, termasuk training tentang apa ya, memupuk self confidence gitu ya, atau kepercayaan diri ya. Jadi kita diajarkan untuk terus mengatakan hal-hal yang confident tadi ya, untuk menguatkan diri ya. Nah, tetapi dari firman Allah kita belajar bahwa kita tidak boleh meyakinkan diri bahwa pasti akan sukses, pasti akan untung, dan itu menunjukkan kita tidak bergantung kepada Tuhan. Jadi ada 3 pesan dari ayat tadi sebagai dasar tips yang mau saya bagikan. Yang pertama, sekali lagi saya ulang, manusia tidak boleh memutuskan sesuatu tanpa berkonsultasi dengan Tuhan. Dan jangan anggap remeh seolah-olah kalimat ini kayak didengar atau diketahui, tapi sebenarnya kita nggak buat ya, jangan. Gitu ya. Betul-betul berkonsultasi lah, betul-betul tanya. Saya belajar dari kegagalan. Ini salah satu yang saya gagal, ini ada saksinya di sini, ada Pak Rifki ya. Jadi dia dulu bareng saya di satu usaha ini. Nah, jadi itu yang pertama ya. Yang kedua perlu mempertimbangkan ketidakpastian, dan yang ketiga tidak boleh menjanjikan atau sebenarnya sombong ya, boasting gitu ya, mengatakan bahwa saya pasti beruntung karena saya udah tahu bisnisnya, saya udah pernah lulus mata kuliah itu untuk bisnis itu dan sebagainya ya. Itu yang tidak boleh. Baik. Sekarang apa yang dimaksud dengan era disrupsi ya? Karena tadi judulnya adalah bagaimana tips memulai usaha di era disrupsi ini ya. Yang pertama atau era disrupsi adalah era di mana terjadinya gangguan terhadap kenyamanan atau sesuatu yang sudah berlangsung secara secara kita pahami gitu ya. Tiba-tiba ada goncangan, ada perubahan besar, itu yang disebut dengan disrupsi ya. Jadi era hari ini disebut disrupsi karena memang ada begitu banyak tiba-tiba sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Hari demi hari itu perbedaannya begitu besar gitu ya. Temuan-temuan begitu besar. Penggunaan online, penggunaan internet itu yang menjadi disrupsi yang utama. Dulu orang pikir buka toko kayak Matahari, enjoy Ramayana, sekarang dilibas semua gitu sama usaha online ya, sampai biar mereka sewa profesional yang paling pintar di planet ini, tetap mereka mengalami kerugian, kebangkrutan atau hal-hal yang seperti itu ya. Itu membuktikan era ini disebut disrupsi, gangguan terhadap kenyamanan. Bisnis sudah lancar, buka toko pagi, sore tutup, buka toko pagi, sore tutup. Ketika mulai era internet, buka pagi sore, nggak ada yang masuk ke toko kita, kira-kira begitu. Karena semua orang belinya lewat online. Sekarang begitu, dapat diskon lagi. Nggak perlu ketemu muka lagi gitu kan. Nggak perlu buang ongkos lagi, kecuali yang suka cuci mata ke mall, itu lain ceritanya. Itu di luar materi hari ini kan begitu. Jadi ini yang mau bisnis aja begitu ya. Warren Buffett adalah dulu orang ketiga atau orang kedua terkaya di planet bumi ini. Umurnya sekarang 90 tahun.
Dan dulu orang pikir udah nggak bisa lah ngelewatin kayak dia, kayak Bill Gates. Ternyata kalau dalam bahasa lebay, sekejap saja dilewati sama yang namanya Jeff Bezos sama Elon Musk, sebentar aja gitu ya, sebentar aja dilewati langsung. Dengan jualan lewat online, kan begitu ya. Baik itu Amazon, baik itu Tesla gitu ya, dan lain-lain. Hari ini Jeff Bezos jadi orang paling kaya di planet bumi, suka kejar-kejaran sama Elon Musk, bahkan setelah dia bercerai sama istrinya, Mackenzie, dia bayar ratusan triliun, tetap masih jadi orang paling kaya di planet bumi. Kira-kira kalau seperempat bumi dijual, mungkin dia beli, kira-kira begitu kan. Yang kasihan yang tinggal di seperempat itu kan mesti pindah kan begitu. Nah jadi disrupsi seperti itu, gangguannya hebat sekali. Makanya ketika di pertemuan yang pertama dulu ya, sharing saya udah bilang kalau sekarang tidak bisa tidak harus mengandalkan jaringan sosial, media sosial dan lain-lainnya. Jadi itu maksudnya era disrupsi, era gangguan dalam pengertian bisnis kita yang tadinya sudah aman lewat cara konvensional, buka toko, tutup toko, tiba-tiba diganggu sama online. Muhammad Jaki ya, yang salah satu pemilik sahamnya Bukalapak ya, dari punya modal sama kayak si William yang Tokopedia ya, dari punya uang kalau nggak salah 80.000, 100.000, bikin pertama kalinya juga di warnet gitu ya, buka buat programnya. Hari ini uangnya triliun, umurnya 30 tahun kan begitu ya. Semuanya membingungkan ya. Sementara yang udah bisnis tua-tua umurnya 80 untuk ngumpulin 1 miliar, 2 miliar, 10 miliar setengah mati kan begitu. Bisnisnya ancur-ancuran oleh mereka yang lewat online ya. Jadi setelah mendasarkan dengan firman Allah, yang kedua mesti memahami bahwa memang sekarang eranya seperti itu, Bapak Ibu ya. Nah, jadi era disrupsi itu menuntut kita untuk mempersiapkan mental, itu yang pertama yang saya mau sampaikan ya. Bahwa kalau ada di antara Bapak Ibu yang akan memulai bisnis atau usaha, maka pesannya adalah pastikan dana tersebut dana yang memang tidak mengganggu dapur. Itu penting sekali. Jadi jangan coba-coba yang besok untuk makan, seminggu makan, atau bayar uang anak sekolah gitu ya. Itu jangan coba-coba deh ya. Kira-kira begitu pesan. Jadi ini praktis saja sih, ini ringkas gitu ya. Saya nggak mendasarkannya dengan teori ekonomi makro, mikro, equilibrium yang rumit-rumit kan nggak usah ya. Jadi yang begitu saja, yang saya pikir bisa coba dipertimbangkan secara praktis ya. Jadi yang pertama, pastikan bahwa dana tersebut tidak mengganggu dapur ya. Itu paling penting apalagi di masa pandemi ini. Jadi itu tips pertama ya. Setelah mendasarkan dengan firman Allah dan setelah mempertimbangkan era yang begitu menggoncangkan hari ini ya. Jadi saya ingat waktu saya kuliah tahun 87, ada buku yang dibahas, bukunya Alvin Toffler ya, karena saya jurusan manajemen industri. Dulu bukunya akhirnya jadi 3 seri kan ya. Kalau nggak salah terakhirnya judulnya The Third Wave ya, gelombang ketiga ya. Di situ dia udah bilang bahwa 10 atau 20 tahun lagi orang yang kaya adalah orang yang menguasai informasi atau teknologi informasi. Itu dia udah bilang, makanya bukunya mendunia sekali kalau saya nggak keliru ya. Itu judulnya, saya agak-agak lupa judulnya. Nah, hari ini udah terbukti bahwa yang menguasai informasi adalah mereka yang menguasai dunia. Jadi yang kita mesti mempersiapkan yang pertama adalah setelah firman Allah di atas segala-galanya, yang berikut menyadari bahwa perubahan bisa terjadi begitu cepat, artinya modal kita harus dipastikan itu bukan modal yang mengganggu dapur, karena yang kedua dana tersebut harus siap habis gitu kira-kira. Jadi kalau kita mau berbisnis hari ini, maka harus siap bahwa dana tersebut benar-benar habis jadi nol. Bahkan tidak jarang orang sampai ngutang gitu ya. Itu pentingnya kenapa tadi saya katakan jangan sampai dana itu mengganggu dapur ya. Misalkan pun Bapak Ibu menyisihkan 1 juta ya jualan mie atau apapun, minta tolong jangan itu mengganggu dapur gitu ya. Sebab jangan sampai kita bingung makan gitu ya, minimal mungkin dalam sebulan, dalam 2 bulan gitu ya ke depan ya. Jadi itu tidak boleh sampai ke sana. Jadi dananya itu harus dana free dan siap untuk habis. Itu tipsnya.
nanti saya sampaikan kisah saya secara cepat saja ya. Yang berikut, kita meluangkan waktu untuk meneliti, bisnis yang akan dimasuki itu pasti ya. Dan sekarang dengan begitu banyaknya informasi yang tersedia via online atau di internet, tidak sulit mencari yang mirip dengan usaha kita, beritanya atau, informasinya atau triknya, strateginya, ya. Misalnya kalau kita mau, jualan makanan, jualan pakaian, apa saja gitu ya, atau konsinyasi gitu ya, kita, just tip, jasa titip, entah apapun lah gitu ya. Saya sebenarnya just tip ini belum terlalu lama saya, ngeh ya, kalau nggak salah istri saya atau siapa yang ngasih tahu bahwa udah model sekarang orang jalan-jalan ke Jepang, pakai duit dari orang lain karena dia cuma di sana belanja gitu ya, pesanan orang terus dia pulang gitu ya, enak juga saya pikir. Cuman masa pandemi gigit jari juga mungkin mereka ya, agak susah kan ke sono gitu ya. Jadi ada banyak banget jenis usaha gitu ya. Nah, sekali lagi perlu diluangkan waktu untuk meneliti peluang, tantangan, termasuk peraturan-peraturan bisnis yang akan kita geluti, ya. Termasuk peraturan-peraturan pemerintah, peraturan-peraturan di dunia bisnis tersebut. Jadi yang pertama, pastikan dana itu bukan dana keperluan dapur dan siap untuk habis. Ya kalau enggak jangan bisnis, itu pesannya gitu, jangan. Itu yang saya alami sih, makanya kan ini tips berdasarkan pengalaman gitu ya. Yang kedua, ya makanya dia pastikan dari kebutuhan primer tadi ya, budget untuk kebutuhan primer. Yang kedua tadi, kita meluangkan waktu untuk meneliti ya, mungkin 1 bulan, 2 minggu, kita coba searching, ya. Yang berikut, kalau ada partner, eee, kita akan berpartner. Nah, ini karena ini udah mulai kepada pengalaman saya, ini ada Pak Rifki di sini bisa mengkonfirmasi bahwa saya tidak mengarang ya. Saya senang banget dia ikut, karena saya pikir ada konfirmasi ya. Jadi pastikan bahwa, kita mengadakan, yang biasa orang sebut sebagai due diligence ya. Jadi artinya, benar-benar periksa bagaimana, partner kita gitu ya. Benar-benar bahwa mereka atau orang-orang ini adalah orang-orang yang, memang, track record-nya lah orang bilang ya, ataupun apapun bahasa orang gitu ya. Itu memang orang yang, baik gitu ya. Sebab ini sudah menjadi, istilahnya, bahwa, ada tipu menipu gitu ya di dalam dunia, bisnis gitu ya. Ada yang saling, mengerjai gitu kan. Jadi, pastikan bahwa, rekan bisnis kita ini benar-benar orang yang, memang bisa dipercaya ya. Walaupun kita nggak bisa mendapatkan hasil 100%, tapi, setidaknya, seberapa yang kita bisa dapatkan dari, latar belakangnya gitu ya. Sebab itu menjadi penting ya. Nah, masuk kepada apa yang, kami alami, ya seperti itu ya. Jadi saya berpartner, dan memang betul bahwa masih bisa kami ada dana untuk makan gitu ya. Tapi saya berpartner, kami berpartner dan, dengan berbagai latar belakang, artinya masing-masing punya punya apa istilahnya, aset. Ada yang berupa sumber daya manusia, ada yang berupa dana ya, dan di situ saya, yang menutupi dananya ya. Dan, singkat ceritanya, ada yang orang bilang mal mal apa namanya, eee, one prestasi gitu ya. Jadi one prestasi dan, saya mengalami kerugian yang besar ya. Tidak perlu juga saya sampaikan siapa, cerita angkanya juga tidak perlu, tapi buat kami sangat besar, dan itu udah 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu ya. Jadi, intinya adalah, kita memang tidak bisa, tidak melakukan seperti due diligence gitu ya, khususnya kepada orang yang, calon partner kita berbisnis gitu ya. Kita harus pastikan bahwa itu, kita lakukan ya. Dan karena saya sudah pernah mengalami, jadi kalau kalau sifatnya akan berpartner, maka sekali lagi pastikan bahwa, kita sudah memeriksa
berusaha memeriksa semaksimal mungkin gitu ya calon apa namanya ini kita ya, calon partner kita gitu ya. Supaya sekali lagi jangan sampai kita mengalami hal-hal yang tidak diinginkan ya. Itu penting sekali ya untuk diadakan due diligence ya. Dan kalau soal mengenai menggunakan platform apa namanya online sederhana kayak medsos apa lain sebagainya itu mungkin kita udah biasa ya atau udah pernah dengar gitu ya. Ya itu ya tentu saja itu penting atau perlu untuk dilakukan gitu ya. Karena sekarang semua mengandalkan itu. Di pertemuan yang lalu saya mengatakan bahwa kalau kayak grup-grup di apa namanya di WA itu kan kadang-kadang terbatas ya, tapi saya lihat kalau Telegram sampai ribuan gitu ya, ada grup yang dibuat ribuan. Nah, saya menganjurkan itu digunakan ya. Saya ada lihat teman yang juga menggunakan seperti itu ya. Makanya saya katakan kalau grupnya 4.000, jualan itu di orang yang ada grupnya 4.000, kayaknya kemungkinan besar laku deh gitu ya. Akan ada yang beli setidaknya gitu dalam 1 hari gitu ya. Masa dari 4.000 nggak ada yang beli gitu kira-kira ya. Kalau kecuali jualnya pesawat, helikopter jangan. Nah, kalau itu sih mungkin 5 tahun belum tentu ada yang beli di grup kan begitu ya. Jangan yang mahal-mahal gitu. Tapi maksud saya kalau yang kayak baju, makanan, kemungkinan sih menurut saya laku. Jadi sekarang tidak bisa tidak itu semua orang terhubung gitu ya. Dan betapa murahnya gitu ya karena biayanya sama sekali tidak mahal ya untuk menggunakan apa namanya platform-platform seperti itu gitu ya untuk mengaktifkannya ya. Jadi sekali lagi saya mengalami terus kemudian ketika apa namanya ada yang one prestasi, saya sampai sudah mempertimbangkan dengan ada sepupu saya yang menjalani firma hukum untuk melakukan tuntutan, tapi ada persoalan apa namanya hati nurani, ada kepikiran gitu ya kalau dibawa ke jalur hukum gitu ya. Walaupun memang pada waktu itu stres juga ya, karena memang nilainya buat kami sangat besar. Nah, jadi itu yang membuat saya menambahkan memang kita perlu betul-betul memeriksa calon partner kita gitu ya. Betul-betul harus melakukan pemeriksaan seketat-ketatnya ya, supaya jangan terjadi kepada diri kita ya kalau mau berpartner. Tapi kalau masih kecil, mungkin menurut saya ya nggak perlu ya, artinya nggak harus berpartner gitu ya. Mungkin bisa cukup dijalankan sendiri gitu ya. Dalam arti apa namanya, kalau modalnya belum perlu terlalu besar gitu ya. Jadi masih bisa ditutupi dengan dana sendiri ya. Juga pinjam-pinjam juga jangan ya. Sekarang katanya pinjaman online yang ilegal sampai dipermalukan ya. Saya dengar katanya gitu ya. Nggak yang nggak pinjol aja juga gituin gitu ya, apalagi yang pinjol. Itu juga jangan katanya ngutangnya 1 juta bayarnya sampai 30 juta. Itu menurut saya pakai rumus Einstein juga nggak ketemu sebetulnya itu ya, gimana bisa utang 1 juta terus bayarnya sampai 30 juta ya, itu kayaknya kalau mesti pakai rumusnya Einstein juga nggak ketemu itu ya. Dia bunganya entah berapa juta persen. Jadi, ya jangan gitu ya. Jadi itu kira-kira ya, setelah kita sekali lagi mempertimbangkan menggunakan firman Allah sudah pasti ya sebagai dasar awal. Kemudian kita mengerti bahwa dengan adanya era disrupsi memang tidak bisa tidak sekarang bergantung kepada platform online ya. Ya kalau kita mau jualan yang tidak menggunakan platform online memang ya bisa, tapi bukan mungkin, pasti sangat ketinggalan gitu ya. Seperti tadi contoh saya, orang yang udah bertahun-tahun berbisnis sekarang kelibas dalam hitungan hari aja dengan mereka yang menggunakan platform online gitu ya. Nggak perlu kita pintar sampai bisa punya aplikasinya sebetulnya kan enggak. Untuk tahap awal nggak harus begitu ya. Tapi kita benar-benar terhubung dengan jaringan ya lewat online ya. Mau itu medsos apapun itu gitu ya. Itu sangat sangat dianjurkan ya. Tadi saya sudah katakan dananya pastikan sekali lagi saya ulang ya, bukan dana yang kebutuhan dapur ya, karena kemudian akhirnya jangan sampai habis itu kita minjam-minjam gitu ya, ngutang-ngutang. Nah, itu repot itu.
Jadi jangan kemudian luangkan waktu untuk atau untuk meneliti peluang, tantangan ya, peraturan di bisnis tersebut gitu ya. Dipelajari baik-baik sehingga kita siap ketika ada resikonya ya. Lalu terakhir sekali lagi, kalau ada partner betul-betul perlu diperiksa ya. Dan pastilah ya kita yang memulai usaha punya segudang cita-cita kan begitu ya. Kita kepingin banyak rencana di masa depan gitu ya. Apalagi kalau kita udah mempelajari bisnis tersebut, kita pikir udah cukup kita kuasai atau kita mengerti ya. Ya, jadi resiko untung rugi, kemungkinan kita bangkrut itu sudah harus dipertimbangkan semua ya. Itu sudah harus ya. Jadi harus betul-betul siap. Makanya mental tadi saya udah taruh di pertama gitu ya. Jadi udah harus siap gitu ya. Kalau enggak ya memang jangan masuk di dunia bisnis gitu ya. Apalagi sekarang dengan model yang seperti ini gitu ya. Makanya orang-orang milenial sekarang lebih maju karena memang mereka lebih menguasai dunia medsos, dunia jaringan gitu ya. Mereka lebih menguasai ya. Makanya kita nggak heran. Elon Musk yang parlente, umurnya lebih muda dari saya, pernah jadi orang paling kaya di planet bumi, bersaing berkejar-kejaran dengan Jeff Bezos. Jadi nggak heran gitu ya. Itu yang bisa saya bagikan. Saya tidak berpanjang lebar mengulang-ulang lagi ya. Tapi sekali lagi kami punya pengalaman karena tidak melakukan kalau dalam bahasa bisnis due diligence. Sebenarnya due diligence ini cukup sering saya lakukan dulu gitu ya. Ketika masih bekerja di perusahaan orang justru. Saya pernah mengurus perusahaan orang beberapa kali gitu ya, termasuk perusahaan asing. Dipercaya memimpin, kami selalu kalau mau ada kerjasama pasti ada due diligence gitu ya. Tapi ketika saya sendiri yang memulai bisnis saya sendiri, saya tidak melakukannya. Itu benar-benar kebodohan juga di saya gitu ya. Mungkin karena saya merasa, uang-uang saya kok nggak apa-apa lah, risiko nggak begitu besar. Tapi waktu dulu kan saya ngurus uang orang, dan itu memang triliunan gitu ya, minimal ratusan miliar. Jadi walaupun saya yang mimpin usahanya, saya juga takut digantung kan begitu. Jadi saya tetap lakukan due diligence atau pemeriksaan, uji kepatutan atau apapun istilahnya dalam bahasa Indonesia ya. Untuk saling tahu dia isinya gimana, kita isinya gimana gitu ya. Dia benar-benar ada uang nggak di banknya, kita benar-benar ada nggak barangnya, kira-kira begitu ya. Dulu saya di perusahaan tambang, jadi kalau ada orang mau join di perusahaan kami ya due diligence-nya begitu. Dia punya apa, kita punya resource, kami punya sumber daya cadangan, misalnya emas dan perak gitu ya, berapa, diperiksa secara ilmiah, lalu mereka masukkan apa modal misalnya begitu. Nah itu jadi kalau ketika kemarin saya bisnis sendiri atau mau memulai bisnis sendiri ya begitu. Memang sampai hari ini belum saya close case-nya gitu ya, kasusnya belum saya tutup, tapi saya tidak lagi ada kepingin untuk memperkarakan secara hukum gitu ya. Awalnya masih agak-agak lumayan, saya konsultasi beberapa kali dengan sepupu saya yang menjalankan firma hukum. Tapi akhirnya saya pikir, aduh, masa sih saya mesti ke sana gitu ya. Sampai sekarang nggak saya lakukan gitu ya. Tapi kita berusaha mendatangi dia, cari, minta ininya, tapi ya biasalah ada yang orangnya lari-lari gitu ya. Ya begitulah ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat saya senyum, ketawa, bukan nggak ada masalah juga, gitu ya. Tapi kan orang bilang uang nggak dibawa mati. Cuman nggak ada uang rasanya kayak mau mati gitu ya. Bukan gitu Bapak Ibu ya. Tapi intinya ya jangan sampai kita stres kemudian gila ya, jangan. Ya yang penting dari pelajaran saya bisa membagikan due diligence itu sangat penting gitu ya, kalau berpartner. Kalau nggak berpartner, persiapan bawa dana itu juga habis, juga harus dipersiapkan gitu ya, mentalnya harus dipersiapkan. Itu saja. Kalau bicara untungnya kan nggak perlu dibahas ya nggak? Untungnya mana nanti tinggal ajak teman makan aja atau kirim makanan ke tempat teman-teman. Tapi kalau ruginya itu yang harus dipersiapkan mentalnya. Baik, itu saja yang bisa saya bagikan untuk kali ini. Saya kembalikan ke siapa? Ibu Meska ya atau siapa? Terima kasih, Tuhan berkati.
Ibu Mes. Oh iya. Nah, itu. Tadi sorry keputus tadi sinyal. Nggak apa-apa. Oke, Bu, Maaf, itu maaf. aja, Bu. Saya kembalikan. Iya, hilang tiba-tiba hilang. Oh, oke. Baik. Iya, saya sudah, Bu. Iya. Itu saja poinnya ya. Iya. Mudah-mudahan at least ada yang jadi pertimbangan dalam arti oh iya ya saya juga harus hati-hati pikirin yang orang gitu. Kalau berteman berpartner ya. Karena Kalau- katanya kalau yang uang nggak kenal saudara, katanya sih begitu. Kalau yang belum kejadian harus hati-hati, Pak. Tapi kalau yang udah Iya. kejadian udah gitu Ya. maksudnya gini, Pak. Yang saya sering maksudnya ada beberapa orang yang konseling juga ya dalam hal ini gitu ya. Mereka bilang kok maksudnya mereka sudah berpikir seperti yang Bapak tadi bilang, maksudnya uji kelayakan karena sama-sama orang percaya gitu ya, orang Kristen lah gitu istilahnya. Ya. Tapi kebanyakan dari mereka berkata bahwa ternyata bisnis sama orang Kristen justru yang sangat beresiko gitu loh. Pengalamannya semua rata-rata dengan orang Kristen. Nah, kalau kayak gitu tuh menurut Bapak gimana tuh? Iya memang ya ada sih yang mengalami justru dengan orang Kristen dia mengalami persoalan ya. Yang saya juga sebagian sih partnernya Kristen juga atau semuanya ya. Ada satu sih yang kalau yang membuat aplikasinya bukan ya, tapi kalau yang lainnya rasanya Kristen semua kok. Nanti Pak Kiki bisa konfirmasi. Ya itu sih. Nah, betul sih, bukan betul. Ada sih yang mengalami gitu pasti ada. Mungkin karena merasa orang Kristen gitu kali nanti ya kalau ada dijahatin pun dia nggak bakalan ini kan, nggak bakalan nuntut. Nanti kalau mau nuntut dibilang kan harus mendahulukan kasih gitu ya. Jadi mungkin itu yang dimanfaatkan. Makanya tadi kalau Ibu Meske bilang, ya Kak, Pak ini kan yang hati-hati bagi yang belum mengalami. Kalau yang udah mengalami gimana? Ya kalau yang udah mengalami kayak saya tinggal bilang betapa, ya tinggal begitu aja. Enggak, lagunya yang tadi Pak, kau ajarku hidup gitu ya Pak. Dulu saya belum tahu lagu itu sih, minta maaf. Iya, yang lain gimana? Ada yang mau di sharingkan juga atau mau ditanyakan bagaimana mestinya ciri-cirinya kita mestinya ketika kita mungkin mau startup gitu kan dengan ada teman kayak gitu bagusnya bagaimana? Mungkin ada yang mau tanya silakan. Ini Saya. Pak, ya silakan. Ya, jadi ini sih sebenarnya saya mau sharing aja ya. Jadi ini kejadian sama teman. Ini baru kejadian. Jadi dia itu ambil barang waktu itu ini susu Bear Brand. Jadi dia waktu itu kalau nggak salah harga di pasaran kan masih 300-an lebih, sekitar 300 ini per dus ya. Nah, dia dikasih harga 275.000. Dan itu dia continue ambil sampai beberapa kali pengambilan gitu. Jadi itu barang selalu ada. Nah, kemarin ini jadi yang suppliernya itu ini bilang begini, mau nggak kamu harga lebih murah? Jadi dia dikasih harga di bawah yang biasa dia ambil, tapi syaratnya dia harus taruh uang dulu, tapi mesti harus ngambil banyak gitu. Nah ternyata ini clickbait-nya dia. Jadi dia dia kasih harga di bawah harga pasar. Jadi hitungannya sebenarnya dia ini rugi karena dia beli kan harga normal, tapi dia di bawah harga pasar supaya dia meyakinkan teman saya ini sama beberapa orang yang menjadi suppliernya dia untuk dia ngambil quantity dalam jumlah banyak. Nah begitu dia kena ini 15 juta kan, 15 juta dia kena, dia laporlah ke polisi. Ternyata korbannya itu banyak juga. Ada yang 100 juta sampai 1,2 miliar ada yang kena. Jadi ini saya share aja. Jadi jangan gampang tergiur sama harga yang di bawah pasar gitu. Pastikan kalau memang ada, pasti kan ada barang, ada uang. Begitu. Itu aja ini yang saya mau share. Terima kasih. Iya, kayak ini juga ada ya Pak Yo ya. Maksudnya awalnya tuh dia kasih bener gitu. Jadi akhirnya kan kita percaya tuh. Nah, habis itu baru ya macam-macam sih memang ya. Seperti yang Pak Yo bilang era disrupsi termasuk disrupsi juga buat
sebagian orang mempergunakan waktu ini gitu ya Pak ya. Oh Kan ya. beberapa waktu juga banyak tuh yang kalau misalnya dia mengiklankan gitu, mengiklankan. Tapi begitu dikirim kan COD ya, COD. Tapi Hmm. sama aja sebenarnya COD barangnya nyampe tapi nggak sesuai dengan apa yang diiklankan gitu kan Pak. Oh iya iya. Sampai yang istilahnya akhirnya marah sama petugas ekspedisinya kayak gitu. Iya iya. Karena emang bener-bener gitu. Nah ini saya pernah ngalamin juga gitu. COD katanya. Ya udah kan, tapi kita nggak bisa buka ternyata Pak. Maksudnya Hmm. ketika kita bilang sama kurirnya, saya buka dulu ya lihat baru saya mau bayar. Nggak mau begitu gitu. Nah ketika saya buka itu benar-benar dusnya kosong, nggak ada apa-apanya gitu loh. Uangnya udah harus diambil dulu gitu, kayak gitu. Ternyata Iya tuh ada kayak gitu, iya. gitu. Iya. Betul. Jadi itu perlu lagi kehati-hatian di zaman yang sistemnya online, kemudian barangnya dikirim lewat kurir ya. Itu betul ya. Itu sih kita baca ya kasus-kasus itu. Jadi Iya. itu juga jadi pelajaran bahwa kalau enggak salah tetap ada tapi platform yang dia mau kita lihat dulu barangnya baru bayar ada, tapi ada juga katanya yang tidak mau gitu ya. Jadi mungkin ya harus memilih ya kalau kita berbisnis, apalagi modal kita kecil, kita beli barang dari dia untuk kemudian diputar atau dijual lagi gitu ya. Kalau sampai udah uangnya dia terima atau diambil si kurir terus barangnya nggak sesuai, modal kita kecil, habislah kita gitu. Saya setuju ya itu Iya. juga. Sekarang di zaman ini memang perlu kehati-hatiannya luar biasa ya, makanya untungnya dengan adanya internet kita tetap bisa juga baca gitu ya, lihat kasus-kasus yang pernah terjadi di masa ini gitu ya. Maka tadi saya katakan, tapi dengan segala hal yang udah kita usahakan, artinya kehati-hatian yang sudah kita upayakan, kewaspadaan yang kita upayakan, tetap ada peluang kita ditipu. Makanya tadi saya katakan sekali lagi prinsip utamanya atau tipsnya adalah kita emang siap bahwa uang itu habis, itu nggak bisa enggak gitu ya kalau mau berbisnis. Maka tadi saya bilang kalau enggak jangan berbisnis gitu ya. Mendingan ya apa namanya benar-benar yang orang bilang jual tangan ke tangan ya, kita beli baju dari pasar tawari teman mau jual gitu ya. Ya mungkin sebulan laku satu atau seminggu satu gitu. Itu makanya orang bilang apa big risk ya apa namanya untuk bisa dapat big gain ya ada big risk juga gitu ya. Kalau mau besar untungnya resikonya besar. Itu sih nggak bisa dihindari juga gitu ya. Maka tadi saya katakan mental siapnya itu ya. Kalau soal penipuan di luar sana, ya maka yang menjadi sorotan kita kan selalu orang Kristen kalau nipu. Kenapa? Kalau yang nipu bukan Kristen kita bilang ya terang aja dia bukan Kristen. Tapi kalau dia Iya. nipunya Kristen biasanya jadi catatan tersendiri gitu kan karena udah Kristen nipu lagi. Terus pertanyaannya gini, emang kenapa? Bukan emang kenapa? Emang nggak bisa Kristen nipu kan gitu ya. Iya. Iya. Shalom Mbak Yu. Shalom Bu. Shalom. Ya, Ya. ini tadi yang telah dijelaskan Pak Yu itu kemungkinan besar yang bisa duitnya amblas itu bisnis di dalam bidang saham maupun obligasi ya. Ini ada satu pengalaman. Adik saya itu Kristen. Dia bisnis itu dia bisa untung sampai ratusan juta bahkan mencapai sampai M. Terus habis itu kakak saya non Kristen. Dia ikut-ikutan nimbrung, naruh 100 juta ke adik saya. Dembelalahnya ambles. 100 jutanya itu ambles habis. Terus kakak saya karena dia non Kristen kan, dia marah-marah ke adik saya. Wah, adik saya disuruh ganti 100 juta. Ya udah adik saya kasih sertifikat sebetulnya kalau sudah mau nanam modalnya berapa aja tuh kalau memang nasibnya apes ya ambles karena adik saya pun juga ikut-ikutan rugi kan. Ambles itu kan bukan cuma kakak saya, adik saya pun juga ikut ambles rugi. Itu sebenarnya nggak boleh ya karena kitanya itu Kristen, kakaknya non Kristen, kakak saya non Kristen. Nanti takut kita dibilang yang Kristen ini nipu, padahal itu memang benar-benar duit itu ambles dan habis gitu kan Pak Yu. Oh, oke. Betul kan? Nah terus kalau anak saya main saham untung, tapi saya nggak mau ikut-ikutan karena saya takut. Saya lihat trauma yang kakak saya nitip ke adik saya terus ambles, 100 juta tuh les habis bener. Saya juga nggak berani, takut. Iya. Oke, Bu. Iya. Paling kalau
ikut-ikutan yang kecil-kecil. Saya berani deh masih yang kecil-kecil gitu. Tapi masih kelihatannya masih takut deh. Karena saya sebentar Nggak usah sehat, Bu, sebentar masak aja Bu, sakit. di rumah masak. Iya. Mendingan dah di urusan rumah aja ya Bu Miske ya. Iya, ibu Tenang. rumah tangga aja Iya. udah. Iya. Ya, makasih Pak Yo. Jadi yang sebenarnya 100 juta dia nggak bisa minta lagi dong ya. Ya nggak bisa Bu. Iya. Kasihan loh adik aku. Aduh, mentang-mentang dia Kristen yang itunya bukan Kristen. Aduh, korban. Ya, makasih ya Pak Yo ya. Makasih. Sama-sama. Bu Miske. Makasih Sama-sama. ya. Sama-sama, Bu. Ya, puji Tuhan ya, malam hari ini saya kira cukup ya. Maksudnya kita bisa belajar sekali lagi kalau kita lihat Pak Yo tersenyum terus bukan berarti tanpa masalah. Ya, setiap kita pasti punya masalah pasti, walaupun berbeda-beda gitu ya. Tapi memang senyum itu salah satu kunci menghadapi masalah. Ya, lalu diam itu adalah salah satu kunci menghindari masalah gitu kalau menurut saya. Ya, udah Iya, sedikit puji ya. Tuhan Pak ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Yo ya sudah sharing malam hari ini gitu ya. Walaupun nanti Oke. saya bisik-bisik tanyain, Pak Yo ruginya berapa sih? Oke, malam ini kita sudah cukup diberkati. Jadi setiap kita tahu ya bahwa ada risiko. Di atas segalanya, kita selalu melibatkan Tuhan dalam apapun yang akan kita lakukan. Sesuai dengan firman Tuhan dalam Yakobus tadi. Nah, kemudian kalau kita memang mau memulai sesuatu, kita juga sudah harus siap dengan risikonya. Karena memang pilihan yang kita buat pasti ada konsekuensinya. Demikian juga kalau kita hidup di dalam Tuhan kan dalam setiap pilihan yang kita buat pasti ada konsekuensinya. Oke, kita